Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya lanjut. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan dan kedamaian hatimu sendiri, agar selalu engkau lihat apa-apa yang suci, dan agar engkau bisa menyelamatkan hatimu dari gelapnya kebencian. Berbuat baiklah kepada orang demi Tuhan. Demi Tuhan maksudnya untuk Tuhan ya, bukan orang lagi mengamuk-ngamuk sumpah demi Tuhan, bukan itu. Jadi demi Tuhan itu ayo nawaitunya untuk Tuhan dan kedamaian hati. Mesti nanti hati kita damai. Kalau dalam Islam ada konsep fillah dan lillah. Fillah itu kita bersahabat di dalam Allah. Di dalam Allah itu dalam memang aktivitas yang secara formal, resmi, ini aktivitas yang mendekatkan kita pada Allah. Ya mudahnya fillah itu ya dalam ibadah-ibadah. Kita bersama-sama sholat jamaah, itu namanya kebersamaan fillah. Jadi di dalam Allah. Nanti ada lillah. Lillah itu aktivitas apapun. Mungkin bukan ibadah yang formal, yang mahdo, yang seperti sholat, zakat, dan lain sebagainya. Mungkin sekedar bersama-sama melakukan aktivitas apa, belajar bersama, atau santai bersama, dan lain sebagainya. Tapi nawaitunya lillah, untuk Allah. Misalnya, yuk makan bareng yuk, biar kita sama-sama sehat, sama-sama kuat, biar bisa ibadahnya tambah mantep. Nah ini aktivitas biasa, cuma makan, wong makan bareng, tapi terus jadi lillah. Karena Allah, nilainya ibadah. Ini juga demi Tuhan namanya. Jadi untuk Allah. Kalau dalam Islam itu kan aktivitas apapun, tidak harus aktivitas religius, bisa bernilai religius kalau niat nawaitunya pas. Bisa sebaliknya juga. Mungkin aktivitas keagamaan, tapi niatnya bukan untuk Allah karena Allah, ya bisa bernilai duniawi. Jadi ini maka penting faktor niat ini. Mari kita bersahabat itu konteksnya sepenuhnya fillah dan lillah. Kalau bisa begitu, akan ketemu dengan kedamaian hati kita, lebih nyaman. Tidak lagi relasi saling menaklukkan, menundukkan untuk pamrih-pamrih kepentingan yang macam-macam. Ini hanya untuk Allah saja. Lillah. Karena kalau tidak lillah nanti kita hanya dapat lelah. Ya, kalau ada, wah lelah aku meladenimu ini. Oh berarti belum lillah. Kalau lillah tidak mungkin hasilnya lelah. Baik, bahkan yang sepele-sepele dalam Islam itu ya bisa bernilai sangat mulia. Ketika apa? Niatnya pas. Sekedar makan di angkringan habisnya 6.500, itu bisa sampai ke surga. Kalau niatnya pas. Pak, saya makan ini, Pak. Saya tidak ingin berlebihan makannya. Saya 5.000 sudah cukup, tidak perlu kekenyangan. Biar nanti malam saya bisa tidur nyenyak, terus bisa bangun sholat tahajud. Loh, angkringan aja bisa membawa kemuliaan. Jadi itu contoh. Jadi apapun bisa lillah, apalagi yang fillah tadi. Nah, persahabatan itu antara lain dalam rangka ini. Dia medan berbuat baik demi lillah dan fillah. Nah, kalau kita bisa lillah tadi apa? Segala yang kita lihat itu suci, sakral. Segala yang kita lihat itu rasanya menghubungkan kita pada Allah. Melihat apapun. Mungkin sering saya sampaikan ya, kita melihat apapun di sekeliling kita itu sebenarnya kan simbol dua. Kalau bukan jalaliyahnya Allah, keagungannya Allah, pasti jamaliyahnya Allah, keindahannya. Jadi melihat misalnya kayak tadi ya, mikrofonnya agak error. Itu kan kalau teman-teman hanya berhenti di mikrofon error,
Mungkin disambungkan sedikit dengan takmir atau dengan kualitas mic-nya dan lain sebagainya, ya dapatnya cuma itu. Tapi kalau kita melihat jalaliyahnya Allah, wah, maha kuasanya Allah ya. Manusia menyiapkan segala sesuatunya dengan jelimet, ya masih ada saja kurangnya. Betapa kita itu lemah. Kalau Allah ya dia kuasa segalanya. Loh, ini sekedar mikrofon error membawa kita pada Allah. Ini yang disebut kita bisa melihat apa-apa yang suci di sekeliling kita. Apa saja nanti berubah jadi sakral, berubah jadi suci. Kalau kita mampu menyambungkannya pada Allah. Sekedar gelas kesandung terus pecah. Misalnya kadang-kadang kan ada itu kalau lagi habis minum terus lupa berdiri peruang gitu. Itu kalau kalian berhenti di situ, berhenti di gelas pecah, paling ya ketawa. Puncaknya. Tapi kalau kalian bisa menyambungkannya, indahnya ya. Kuasanya Allah, apa-apa itu indah. Wong sekedar gelas pecah saja kita bisa gembira. Nggak usah repot-repot nonton stand up, nggak usah repot-repot. Sekedar ada gelas pecah kita gembira. Indahnya ciptaannya Allah ini. Nah, segala sesuatu jadi disambungkan pada Allah. Itu yang kalimat ini, agar selalu kamu lihat apa-apa yang suci. Kalau kita sudah bisa begini, selanjutnya apa? Hati kita akan selamat, bersih dari kebencian demi kebencian. Ada banyak alasan kita membenci sesuatu, tapi kalau alasan yang biasanya membuat kita benci itu kita sambungkan pada Allah, maka dia akan berubah jadi suci, jadi sakral, justru mendekatkan kita pada Allah. Misalnya ada orang yang kurang ajarnya luar biasa atau jahatnya luar biasa. Loh, itu kalau kita berhenti di fenomena kejahatan dan kekurang ajaran itu, lahirnya mungkin kebencian demi kebencian. Batin kita tidak selamat. Akhirnya apa? Jahatnya orang lain menjadi sumber buruknya kita. Dia yang jahat, kita yang benci. Kan akhirnya kita juga ikut jelek. Wong kita memelihara kebencian dalam diri kita. Biar tidak begitu apa? Posisikan dia seperti tadi dalam konteks fillah atau lillah tadi. Oh iya ya, memang Allah itu yang mengatur segalanya, menciptakan segalanya termasuk keragaman manusia. Ada orang baik, ada orang jahat. Ya kuasanya Allah, ujian bagi kita. Ini kan nanti urusannya terus ke atas. Jadi justru jeleknya orang lain jadi sumber keselamatan kita. Kenapa? Kita membacanya secara fillah dan lillah, demi Tuhan tadi. Jadi dalam persahabatan, ya mari kita rangkai konteksnya adalah semuanya demi Allah. Sebenarnya dalam hal apa saja. Tidak mungkin dipisah, Pak, ini urusan dunia, ini urusan akhirat. Kalau kita pinter memanage hati, memanage niat, ya semuanya bisa akhirat sekaligus dunia. Jadi yang dunia-dunia bisa bernilai akhirat, yang akhirat bisa bermanfaat untuk dunia. Ini menurut saya yang disebut beragama yang utuh, yang kafah. Baik, saya lanjut. Tidak setiap orang bisa dicintai. Untuk dicintai perlu sejumlah sifat dan kelebihan yang tidak dimiliki oleh semua orang. Namun semua orang bisa menikmati dan merasakan cinta. Apabila engkau tidak menjadi orang yang dicintai, maka hendaklah engkau menjadi orang yang mencintai. Jika engkau tidak bisa menjadi Yusuf, maka apa yang menghalangimu untuk menjadi Yakub, ayahnya Nabi Yusuf? Apa yang menghalangimu untuk menjadi pecinta yang tulus dan yang selalu merindu? Nah, kita ini sering
putus asa, gelisah, kecewa karena tidak dicintai oleh orang yang kita harapkan mencintai kita. Mungkin kita punya sahabat yang bayangan kita, sahabat kita itu harusnya mencintai kita, dekat dengan kita. Ternyata tidak begitu. Dia tidak terlalu serius, tidak terlalu peduli dengan kita. Kan terus kita kecewa. Kata Maulana Rumi, ya memang begitu. Untuk orang dicintai itu perlu syarat yang tidak bisa diperoleh oleh semua orang. Jadi tidak semua orang lovable. Jadi enak untuk dicintai. Banyak yang dilihat wajahnya saja wis wobel. Sudah membosankan. Ini kan banyak yang begitu. Nggak, maka kalian jangan fokus pada kenapa kok saya tidak bisa dicintai. Kalau engkau tidak bisa jadi orang yang dicintai, justru fokuslah pada bagaimana aku jadi orang yang mencintai. Tidak apa-apalah dia tidak mencintaiku, tapi aku mencintainya. Oke, yo, ini kan bisa jadi dalil kan? Kalau teman-teman pas butuh. Jadi, kenapa? Karena dicintai orang itu di luar kuasa kita. Tapi mencintai orang lain itu dalam kontrol kita. Kita tidak akan dihukum, tidak akan dianggap salah, tidak akan dianggap keliru tentang hal-hal yang di luar kuasa kita. Tapi kita akan dimintai pertanggungjawaban dalam hal yang bisa kita kuasai. Mencintai itu kan dalam kuasa kita, tapi kalau dicintai tidak. Kita nembak kok ditolak misalnya, itu kan tidak akan dianggap salah oleh orang. Tapi kalau kita tidak punya hati, harusnya kita mencintai saudara kita, kita tidak mencintai, itu kita yang kena beban salah. Maka fokuslah pada bagaimana mencintai. Kata Maulana Rumi, kalau tidak bisa menjadi Yusuf, ya paling tidak jadilah Yakub. Ya kalau Nabi Yusuf jelas beliau ganteng, luar biasa, semua orang seneng. Jadi maka kita akan minder, wah apa ya bisa saya kayak Nabi Yusuf? Ya pasti tidak. Jadi, nah paling tidak jadi Nabi Yakub. Nabi Yakub itu jiwanya penuh cinta. Beliau tahu kok cerita yang terjadi terhadap Yusuf, makarnya saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Tapi beliau jiwanya sudah penuh cinta. Siapa saja dicintai oleh Nabi Yakub. Meskipun mungkin tidak dapat balasan sebagaimana yang diharapkan. Nah, kalau tidak bisa jadi Nabi Yusuf, ya kita jadi Nabi Yakub. Bahkan saking sedihnya karena kangen Nabi Yakub kan sampai kabarnya tidak bisa melihat Nabi Yakub ini. Nah, ini profil. Jadi dibandingkan kita sibuk mencari orang yang mencintai kita, mending kita sibuk bagaimana cara kita mencintai orang lain. Dalam konteks persahabatan, ya mari kita sibuk apa yang bisa aku berikan pada sahabat kita, bukan menunggu apa yang akan diberikan sahabatku padaku. Bagaimana caraku yang terbaik untuk mencintai sahabatku, bukan coba aku lihat sahabatku ini memberi apa padaku. Jadi bukan itu. Karena yang dilakukan orang di luar kuasa kita, yang ada dalam kuasa kita ya yang bisa kita lakukan. Jadi tidak setiap orang bisa mencintai. Tapi tidak setiap orang bisa dicintai, tapi setiap orang bisa mencintai. Oke, untuk malam hari ini saya cukupkan sekian dulu. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, mungkin 1-2 kekurangan apa, mohon dimaklumi. Kalau ada kekhilafan, kealpaan yang teman-teman ngerti benernya seperti apa, ya silahkan disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq, wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.